Jujur Bapak Ibu, mana yang paling banyak kita genggam dan kita baca? Dan kita susah untuk merubahnya karena kita butuh dengan gadget ini ya. Gadget inilah yang bahkan menjadi bagian dari hidup kita. Bahkan profil hidup kita, riwayat kita ada di sini. Ini separuh nyawa kita Bapak Ibu. Sehingga ketika Allah cabut gadget dari muka bumi ini, manusia maka kehilangan separuh hidupnya. Dengan dicabutnya teknologi, di saat itulah Dajjal dengan fitnah dan sihirnya muncul menggantikan teknologi. Sehingga banyak justru manusia yang menjadi pengikut Dajjal, dan paling banyak itu adalah kaum wanita. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhir zaman, maka sekali lagi Bapak Ibu, nah tadi yang tuh baru satu hadis nih saya sampaikan, sudah ngeri ya, sudah ngeri Bu. Apalagi bagi mereka yang belum menikah, ngeri banget sudah di pintu gerbang kiamat, gua belum kawin, gimana ya Bang, kapan mau nikah Bang? Kiamat mau terjadi Bang. Esok lusa Bang ya nikah Bang. Ada di sini calonnya. Kita cariin Pak dan Pak Haji kayaknya harus cepat-cepat nih kawan-kawan kita tinggalkan Pak. Insya Allah tuh, alhamdulillah, amin. Boleh saya ikutan Pak? Baik, kemudian hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan. Ciri kalau pintu gerbang kiamat telah terbuka dan kita berada di depannya, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Sudah terasa belum? Sudah. Ya, di luar negeri, ya di sana di negeri tak berantah. Indikatornya ada 3. Apabila 3 hal ini terjadi, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama, yukadzabu fiha as-shadiq, orang-orang yang berkata benar dibohongi, berkata jujur didustakan. Ketika yang berkata benar dan jujur didustakan, dibohongi, maka para pembohong dibenarkan. Wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Dan yang ketiga, karena ini sistem, maka yang ketiganya pun pasti terjadi. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu negeri diangkat menjadi penguasa. Dari 3 hal tadi, mana yang belum terjadi? Sudah semua. Yang pertama sudah terjadi belum? Sudah. Di negeri auto pilot. Yang kedua sudah terjadi belum? Sudah. Yang ketiga, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Lalu kapan kita taubat? Kapan kita hijrah? Andaikan mulai hari ini sampai kita wafat, kita ibadah setiap hari, tahajud setiap hari, belum tentu cukup untuk bekal kita di alam keabadian. Maka satu bekal yang terbaik bagi kita, takwa. Takwa macam apa Ustaz yang bisa menjadi bekal terbaik kita nanti di akhirat? Takwa haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang memiliki 3 unsurnya yang integral. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Imran ayat 102, juz 1 itu. Kalau kita lihat di dalam itu, Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, selama mauquf Rasulullah bersabda, ittaqullaha haqqa tuqatih, ayyuta'a fala yu'sa, wa ayyushtara fala yukfar, wa ayyudhkara fala yunsa. Yang pertama, hendaklah Allah kau taati, jangan kau maksiati. Mahwa ta'ah, mahya ta'ah, apa itu ta'ah? Imtisalu awamirillah dan sinamu nawaillah. Taat sederhananya, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Maksiat berarti meninggalkan perintah, melanggar larangan. Yang kedua, syukur, tidak kufur. Apa itu syukur ya Ustaz? Isti'malu ni'matu minallah fi ta'atillah liyazadi barakah min hadi min tilka ni'mat. Memanfaatkan semua karunia Allah di jalan ketaatan, di jalan yang Allah ridhoi, agar berkah nikmat itu bertambah. Allah beri kita harta, harta kita gunakan di jalan Allah, itu syukur kita kepada harta. Allah beri kita ilmu, ilmu kita gunakan di jalan Allah, itu cara kita syukur atas ilmu kita. Allah kita kasih kita istri, maka istri kita apakan Mbak? Bu, diapakan Bu? Dibina dan dirawat di jalan
Allah diarahkan di jalan Allah. Itu syukur kita atas istri. Ya. Anak-anak pun sama. Kita bina, kita besarkan mereka agar taat pada Allah dan cinta pada Rasulnya. Yang ketiga, ayun karafala yunsa, hendaklah kau ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah. Ya, tiga hal ini apabila ada pada diri seseorang maka layak dia disebut takwa hatta tuqatih. Yang pertama, ayun karafala yunsa, taat tidak. Halo, Bapak Ibu ada ini? Kayaknya udah pada ngantuk nih. Bapak Ibu masih ada? Masih. Ya, yang pertama taat tidak maksiat, kedua syukur tidak kufur, yang ketiga ingat tidak lupa. Tiga hal itu jika ada pada diri kita layak kita disebut takwa. Itulah bekal terbaik. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bapak Ibu dimati Allah, sekali lagi gambaran akhir zaman ini. Di saat kami mendarat di Jeddah, kami merinding melihat situasi Arab pada saat itu. Padahal beberapa kali tidak kita lihat. Kali itu tahun Desember 2019 betul Bapak ya. Desember 2019 saya melihat satu persatu tanda-tanda dekatnya kita dengan akhir zaman, dengan hari kiamat itu terjadi Bapak Ibu. Ya, di tanah Arab ini. Sebagai contoh, ini yang saya alami sendiri sepanjang perjalanan kami ngobrol dengan supir. إلى حد الآن أقسم بالله ما في كافر مثلا sepanjang jalan kami ngobrol dengan supir. Ini hadis Rasulullah yang disebutkan di dalam beberapa kitab hadis. La taqumu sa'atu hatta tarud ardul arabi burujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab kembali hijau seperti dulu. Ini dari Jeddah perjalanan menuju Madinah. Keluar dari bandara King Abdul Aziz, pemandangan seperti ini tahun 2019. Sekarang saya tidak tahu. 2018 mohon maaf. Ya, 2019 berbeda pada itu. Ini membuktikan kebenaran hadis Rasulullah tadi. Dan juga akan muncul sungai-sungai di sana. Sungai-sungai juga akan muncul. Sekarang pun banyak Bapak Ibu sungai-sungai, apalagi Tabung, hijau luar biasa. Ya. Jadi hampir bersaing dengan Batam kayaknya, dengan kota Kepri, Kepulauan Riau. Hijaunya sama banyak sungainya. Ya, ini saya perlihatkan Bapak Ibu contoh sungai-sungainya ini. Atau ini dulu nih, ada musibah yang ada tanda-tanda yang luar biasa. Ini bukan air, tapi ini pasir Bapak Ibu. Ini pasir. Beginilah cara Allah mendesain tanah Arab, jazirah Arab untuk menyambut kebangkitan Islam. Ya. Dan ini gambaran sungai-sungainya Bapak Ibu yang mata Allah. Dan ini merupakan pembuktian dari kebenaran hadis Rasulullah SAW tentang dekatnya kita dengan kejadian hari kiamat. Arab adalah suatu negara yang dikelilingi sebagian besar oleh padang pasir yang gersang dan tanahnya yang tandus. Arab dulu dikenal dengan negara yang sulit dengan air bersih, hingga Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizat dengan memancarkan air dari jemarinya. Lalu, apa yang terjadi dengan tanah Arab sekarang?
ini Bapak Ibu hutannya. Awalnya hanya sebuah lubang diamati, tapi makin lama makin besar dan tanahnya anjlok terus di bawah. Ternyata ketika ada hujan turun, maka terlihatlah dengan jelas ada hamparan hutan di bawah padang pasir, di bawah tanah tandus gurun. Ya, luar biasa. Allahu Akbar. Ini perjalanan menuju ke mendekat, sudah mulai memasuki wilayah perbatasan dengan Madinah. Gunung-gunung batu ini mengeluarkan air, maka sungai-sungai tercipta di pinggir jalan, di kanan jalan kita. Ini isyarat dekatnya kita dengan kejadian hari kiamat dari sisi geografis. Ya, dari sisi sosio geopolitik pun sudah banyak terjadi. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, di saat malaikat Jibril datang menyerupai seorang laki-laki, syadidus sawadis, ya putih cemerlang pakaiannya, sawadis sya'ar, hitam mengkilau rambutnya. Malaikat Jibril datang duduk di hadapan Rasulullah, menentukan kedua lututnya ke lutut Rasulullah, meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha Rasulullah SAW, sila seperti ini berhadapan, bertanya tentang iman, Islam, ihsan, dan bertanya terakhir, mata ataku besar, kapan kiamat terjadi? Malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki ganteng bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Rasulullah menyebutkan, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kalau bahasa sekarangnya, kita sama-sama nggak tahu, Mas Bro. Maka malaikat Jibril bertanya, ya, akhbirni an asmatia, sebutkan saja kepada saya tanda-tandanya. Jadi tadi Rasulullah menegaskan, Rasulullah saja tidak tahu kapan kiamat terjadi. Lalu kata siapa saya mengatakan kiamat akan terjadi tahun sekian? Itu fitnah, Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengatakan kiamat akan terjadi tahun sekian. Itu fitnah mereka yang tidak suka sama Ustaz akhir zaman, karena mereka Ustaz akhir bulan. Yang Rasulullah tahu kapan kiamat terjadi, satu, kiamat terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa? Besok? Jumat. Bu, besok Jumat, Bu. Yang Rasulullah pahami dan ketahui dari Allah bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat dan di waktu subuh. Oke, subuh berapa jam lagi? Ya salah, Pak. Bu, gimana, Bu? Kiamat hari Jumat kata Rasulullah di waktu subuh. Sekarang sudah jam berapa? Ini udah jam 9:30 nih. Berapa jam lagi subuh, Bu? Dan kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak terdengar lagi orang menyuarakan Allahu Akbar di muka bumi. Kalau azan sudah tidak terdengar, kiamat terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak terdengar kata-kata itu. Tidak terdengar manusia memandangkan kalimat Allah, maka itu pertanda kiamat akan terjadi. Maka jika ada pejabat yang melarang azan dikumandangkan, keluar masjid pakai speaker keras, kiamatnya duluan tuh. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Bu, kompak. Bapak Ibu, gimana lanjut ini? Ini banyak yang ngantuk ini. Enggak, Pak. Panitia coba kasih, jangan kopi, korek api aja, kayu api. Yang ngantuk ganjal pakai kayu api, ngantuk ganjal lagi, masih ngantuk bakar kayu apinya, gitu ya. Siap, Bu? Ya. Saya boleh kopi susu panitia, jadi minta. Lanjut Bapak Ibu. Sampai mana tadi? Sampai kopi susu. Sampai mana tadi? Bukan. Nah, tanda-tanda kiamat. Kiamat tidak akan
bumi. Ketika orang beriman tidak ada di muka bumi satupun, betapapun imannya sebesar biji sawi tidak ada. Kemana perginya orang-orang beriman? Karena mereka dicabut nyawanya oleh sebuah angin yang berhembus dengan sepoi-sepoi. Jadi nanti cara Allah menghabiskan orang dunia, mencabut, mewafatkan orang beriman seluruh dunia adalah dengan berhembusnya sebuah angin yang bernama Iliyin. Angin Iliyin. Satarihurihum min ardil Hijaz. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz, alladzi tusamma Iliyin, yang disebut dengan Iliyin. Hijaz adalah makan bainal Makkah wal Madinah, tempat antara Makkah dan Madinah, itu sebutnya Hijaz. Ini Mekah, ini Mekah, ini Madinah. Nah, membentang itu Hijaz. Nanti akan berhembus angin sepoi-sepoi. Nah, kayak gini nih. Jadi jangan senang kalau ada angin sepoi-sepoi. Ada angin sepoi-sepoi. Nanti nyawa kita dicabut. La tamur ala hadin kana fi qalbihi misqalatin min iman illa qabadathu. Tidaklah angin ini melewati seorang pun, betapapun imannya sebesar biji sawi, bisa dipegang, Allah akan mencabut nyawanya. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk, laisa lahu iman walau bimiski dzarratin, tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilaihim tub'atsu sa'ah, kepada mereka lah kiamat akan diutus. Jadi yang menyaksikan kiamat ini terjadi adalah makhluk terburuk yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi.